Setelah musim lalu yang menunjukkan peningkatan dan lumayan mengangkat semangat di Old Trafford, tapi awal musim ini jauh dari yang diharapkan bagi Manchester United. Kelemahan sudah terlihat dalam kemenangan tipis 1-0 saat melawan Wolves di akhir pekan pembukaan, dan tampak lebih hancur lagi saat kekalahan tandang 2-0 di markas Tottenham. Kemenangan atas Nottingham Forest di laga terakhirnya setidaknya mengangkat United kembali ke peringkat ke-8 klasemen, meski harus susah payah karena sempat tertinggal 0-2 dalam 5 menit pertama. Casemiro yang mungkin merupakan pembelian terbaik musim lalu tampil kurang memuaskan pada awal musim 2023-2024 ini. Sementara Mason Mount sudah harus absen karena cedera setelah beberapa penampilan awal yang biasa saja untuk tim barunya itu. Lini tengah telah lama menjadi masalah bagi Manchester United, dan dengan adanya cedera pemain serta masalah performa, berarti ini masih menjadi masalah yang harus dipecahkan oleh Erik ten Hag di awal musim ini. Berikut adalah perubahan yang dapat dilakukan oleh Erik ten Hag agar Manchester United menjadi lebih dinamis ke depannya. Mulai dari masuk lagi ke bursa transfer, rubah formasi, hingga mencari pemain akademi. Pilihan pertama kembali ke bursa transfer. Manchester United tidak ragu untuk menggelontorkan uang besar untuk mengatasi masalah mereka beberapa tahun terakhir. Dan ada kemungkinan besar mereka dapat kembali ke hari-hari terakhir di bursa transfer musim panas ini untuk mencari gelandang baru. Bintang Piala Dunia 2022, Sofyan Amrabat, belum bermain untuk Fiorentina musim ini dan telah berlatih sendiri sambil terus menunggu kedatangan transfer besar. Kesepakatan untuk membawa pemain asal Maroko ini ke Old Trafford memang sudah ada, tetapi momentumnya sedikit memudar karena United harus lebih dulu menjual beberapa pemain mereka. Ryan Gravenberch yang tidak bisa masuk ke dalam starting 11 reguler Bayern Munchen musim lalu telah menarik minat dari Manchester United dan Liverpool. Kedua tim Premier League tersebut lebih suka dengan skema peminjaman, tetapi Bayern Munchen lebih ingin menjualnya jika pemain asal Belanda ini ingin pergi. Opsi kedua, promosikan pemain akademi. Kadang-kadang para manajer memasukkan pemain muda ke dalam starting line up untuk menyampaikan pesan kepada mereka yang bertanggung jawab atas belanja pemain. Tetapi terkadang, seorang bakat dapat tiba-tiba ditemukan ketika segalanya tampak tak ada harapan. Kobbie Mainoo contohnya, tampil brilian di musim panas sebelum akhirnya mengalami cedera saat melawan Real Madrid. Jika dia tidak mengalami cedera, pemain berusia 18 tahun itu mungkin akan bersaing dalam pertandingan Premier League bagi United sejak awal musim. Kemudian Daniel Gore, yang baru berusia 18 tahun, merupakan pilihan lini tengah kedua yang tersedia di bangku cadangan untuk Ten Hag saat melawan Nottingham Forest. Ia hadir sebagai cadangan bagi Scott McTominay. Daniel Gore dikenal sebagai pemain yang pantang menyerah, dan meskipun akan menjadi keputusan besar untuk memainkan pemain belia ini bersama Casemiro dan Bruno Fernandes, namun beberapa kali keputusan semacam itu telah menghasilkan hasil yang baik bagi United di masa lalu. Ubah posisi Lisandro Martinez. Manchester United khawatir tentang kurangnya kekuatan di lini tengah mereka. Namun, apakah ada pemain dalam skuad saat ini yang pernah ditempatkan di lini tengah oleh Erik ten Hag di masa lalu? Ya, ternyata ada. Pemain belakang asal Argentina, Lisandro Martinez, bermain sebagai gelandang bertahan sebanyak 22 kali selama musim 2019-2020 ketika masih bermain untuk Ajax Amsterdam, sebelum musim itu terhenti karena COVID-19. Pemain berusia 25 tahun ini dikenal karena kemampuan bermain bola di lini belakang dan pengalamannya membuatnya menjadi kandidat yang layak untuk pindah ke lini tengah. Namun ini akan menjadi pertaruhan yang cukup besar mengingat Rafael Varane mengalami cedera saat melawan Forest, yang berpotensi membuat Victor Lindelof berpasangan dengan Harry Maguire di pertahanan tengah. Merubah formasi. Sebagai pengikut gaya permainan Ajax Amsterdam, Erik ten Hag cukup idealis dalam strategi sepak bola yang telah menjadi kekuatan United selama setahun terakhir. Kekalahan besar kadang-kadang terjadi pada musim 2022-2023, tetapi timnya juga punya penampilan yang penuh semangat untuk menyerang dan selalu percaya diri. Akan menjadi perubahan besar bagi Manchester United untuk beralih ke formasi 3 bek belakang, tetapi Scott ten Hag memiliki pemain yang cocok untuk perubahan tersebut. Jika cedera di posisi lain membuat mereka harus memasukkan Maguire,
formasi 3 back belakang akan memungkinkan Ten Hag untuk menghindari tanggung jawab yang berat bagi Maguire. Jika Ten Hag ingin mengikuti gaya Brendan Rodgers pada tahun 2013-2014, dia dapat beralih ke formasi berlian 4-1-2-1-2 yang akan memungkinkan United memasukkan Casemiro, Christian Eriksen, McTominay dan Bruno Fernandes di belakang dua penyerang. Namun akan ada kekurangan mobilitas di area tengah sayap. Variasi formasi dan susunan pemain Manchester United. Beberapa contoh formasi dan susunan pemain yang dapat diterapkan oleh Erik ten Hag kita dapat melihatnya sebagai berikut. Bagaimana menurutmu? Solusi manakah yang paling tepat bagi Erik ten Hag agar Manchester United bisa kembali tampil garang? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.